Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat melanjutkan pembelajaran kita FDS, pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan keluarga. Hari ini Bapak Ibu kita akan membahas khusus tentang pentingnya cuci tangan atau bagaimana cara mencuci tangan dengan benar dengan menggunakan sabun. Benar sekali Bapak Ibu. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu KPM yang telah berhadir ke sini. Kemudian juga kepada ketua kelompok yang telah menyediakan fasilitas membersihkan tempat pertemuan kita, menyediakan mikrofon dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk ketua kelompok kita. Oke, nah yang di belakang coba maju dulu ke depan. Nah, jadi supaya kita ngomongnya ini lebih enak atau lebih mudah untuk kedengarannya. Seperti itu ya. Jadi sebelumnya mungkin fokus ibu-ibu ini udah sedikit keganggu. Ya ibu-ibu ya. Bapak Arif kayak mana fokusnya? Kurang kayaknya ya. Iya. Ibu Azizah gimana? Fokus Pak. Fokus? Yes. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kita buat ice breaking dulu ya, permainan kecil ya. Nah, jadi permainannya adalah saya katakan anak sehat dan cerdas. Nanti ibu jawab yes, yes, yes. Bisa Bu ya? Bisa. Pak Arif bisa? Bisa. Ibu-ibu yang lain? Bisa. Oke. Ya. Anak sehat dan cerdas. Yes, yes, yes. Ya, sekali lagi anak sehat dan cerdas. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi langsung ke poinnya saja. Hari ini kita membahas tentang bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun. Kemudian apa pentingnya untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, jadi Bapak Ibu coba silakan diperhatikan, Bapak Arif, Bu Azizah dan yang lain juga silakan diperhatikan ke flip chart 3.6 tentang pentingnya cuci tangan. Nampak Bapak Ibu? Nampak. Pak Arif masih nampak? Nampak. Iya, bagus ya. Oke, coba kita bahas sama-sama. Di poin pertama langkahnya adalah basahi tangan seluruhnya dengan air bersih dan mengalir. Coba Bapak Arif di poin yang kedua. Gosok sabun ke telapak punggung, tangan dan sela jari. Ya, poin yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, kemudian punggung dan sela-sela jari. Ibu Azizah silakan poin yang ketiga. Bersihkan bagian bawah kuku. Ya, suaranya digedikkan sedikit. Bersihkan bagian bawah kuku. Ya, poin yang ketiga kita harus membersihkan bagian bawah kuku. Poin yang keempat silakan Bapak Jufri Effendi. Bilas dengan air bersih mengalir. Iya, bilas dengan air bersih yang mengalir. Nah, jadi di poin ini kita harus membilas dengan air bersih yang mengalir. Jangan menggunakan air yang tergenang, apalagi di dalam sebuah gayung. Katakanlah ini sebuah gayung. Jangan dimasukkan tangan ke dalam gayung. Harus airnya itu dituangkan supaya mengalir. Poin yang kelima, silakan Ibu Anisah. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan membaskan tangan. Iya, poin yang kelima, keringkan tangan dengan menggunakan tisu atau handuk, atau keringkan dengan mengibas-ngibas tangan. Boleh kain atau tisu. Kemudian juga mengibas-ngibaskan tangan. Nah, jadi kalau Bapak Arif ataupun Bu Azizah mau bisa dikibas-kibaskan begini selama 5 menit ya. Nah, gini selama 5 menit. Oke. Kemudian jangan mengeringkan di baju temannya. Ya, Pak Arif ya. Jangan dikeringkan di baju Ibu Azizah. Nah, nanti kotor bajunya. Oke, jelas ya sampai di sini? Jelas? Oke, jelas bagaimana langkah-langkahnya untuk mencuci tangan dengan menggunakan
sabun. Kemudian kapan seharusnya kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun? Bisa dilihat di tip chart yang di bawah. Silakan Bapak Mulyono, nomor 1. Sebelum dan sesudah makan. Ya, yang pertama adalah sebelum dan sesudah makan. Nah, karena kenapa? Kenapa Pak Jezah? Kenapa harus sebelum dan sesudah makan? Supaya tangannya bersih Pak sebelum makan. Ya, supaya tangannya bersih sebelum makan. Nah, karena tangan ini kan perantara masuknya kuman atau penyakit ke dalam tubuh kita. Poin yang kedua, Bapak Suryadi, silakan. Sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Nah, Ibu Anissa setuju? Setuju Pak. Kenapa? Karena biar kumannya tidak kemana-mana. Ya, supaya kumannya tidak kemana atau kumannya biar di situ saja ya. Nah, jadi supaya makanan itu tidak terkontaminasi dengan bakteri. Poin yang ketiga, Bapak Mulyadi, silakan. Sebelum menyusui, ya ini poin ibu-ibu juga ya. Nah, jadi ini harus juga mengutamakan kebersihan. Poin yang keempat, nah, Ibu Suryani. Sebelum memberi makan bayi atau balita. Sebelum memberi makan bayi atau balita. Ya, jadi makanan anak-anak sama juga seperti makanan kita. Poin yang kelima, Bapak Sudarsono. Sesudah buang air besar atau kecil dan menceboki bayi atau anak. Ya, sesudah buang air besar atau air kecil dan menceboki bayi atau anak. Oke. Poin yang terakhir, Ibu Tukiem, silakan. Sesudah memegang hewan atau unggas. Sesudah memegang hewan atau unggas. Jadi kita punya ayam ataupun kambing dan lain sebagainya. Setelah memegang unggas ataupun binatang tersebut, kita wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kenapa kita harus menggunakan sabun? Silakan dijawab Bapak Ibu. Supaya bakterinya mati Pak. Supaya bakteria mati. Bapak Arif silakan. Tangan kita lebih bersih. Supaya tangan kita lebih bersih. Ya, mantap lah tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi benar jawabannya, tapi lebih tepatnya saya tambahkan adalah jawabannya. Kenapa kita menggunakan sabun? Supaya bakteri-bakteri yang membandel itu terangkat. Nah, jadi kalau kotoran biasa bisa dengan air, tapi kalau untuk bakteri yang membandel ini, dia harus menggunakan antiseptik ataupun sabun. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Kemudian ada yang sudah sering mempraktekkan bagaimana caranya mencuci sabun ataupun memang belum dipraktekkan sama sekali? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Sudah. Oke. Jadi apalagi ini sedang pandemi COVID-19, kita memang dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Di samping menjaga kesehatan, kemudian yang kedua juga sebagai bentuk kita mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Ya Pak. Kita anggap selesai ya? Ya. Jadi supaya yang di belakang nanti ataupun bisa untuk dokumentasi ibu-ibu, tolong Bapak Arif kameranya didekatkan supaya ini nampak. Ya. Silakan didekatkan kemari. Ya, jadi ini adalah tip chart 3.6 tentang pentingnya mencuci tangan ya. Jadi begitu ya. Oke, silakan Bapak Arif didudukkan kembali. Jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kemudian yang terakhir adalah pesan saya kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak untuk selalu mempraktekkan hal ini di rumah ya. Nah, karena sama-sama kita tahu bahwa jika tidak dipraktekkan maka ini tidak akan menjadi sebuah ilmu. Di samping itu praktek mencuci tangan ini juga memang sangat sesuai dengan anjuran di dalam agama kita. Ya, siap Ibu-ibu? Siap. Pak Arif siap? Siap. Oke, jadi kalau siap untuk pertemuan kedepannya
kita akan adakan di tanggal 17 di tempat ini ya, di rumah Bapak Arif ya. Oke, jadi mungkin hanya itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.